Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'a mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'am bini'matil imani wal islam musalliyan alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini Allah telah panggil kita. Allah gerakan hati kita. Dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju panggilannya. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah turunkan rahmat dengan pelaksanaan sholat Jumat ini. Pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Da'aimul Arba' fil Islam. 4 pilar di dalam Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga agama ini beserta umatnya. Bukan sampai hari ini, tapi sampai hari kiamat nanti. Ada 4 pilar yang membuat agama ini kokoh dan pengikutnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan 15 abad yang lalu. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan peringatan, yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang memelihara Al-Quran. Al-Quran menjadi di'amah bagi kita umat Islam. Menjadi pilar bagi agama dan umat Islam. Di dalamnya mengandung ajaran yang sempurna, kamilun, syamilun. Sebagaimana ayat yang menjelaskan, sekaligus yang menjadi penutup dari turunnya wahyu, ayat yang berkaitan dengan hukum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'anul Karim kamilun syamilun, sempurna dan komprehensif. Bimbingan yang menyeluruh masuk kepada semua aspek kehidupan umat manusia.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Al-Qur'an sekaligus dipeliharanya Al-Qur'an. Sebab kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'anul Karim hilang, bahkan masih ada sampai hari ini, tapi tidak terjaga keorisinalannya, tidak terjaga keasliannya. Ajaran yang sempurna, ajaran yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang menghubungkan antara hamba dengan hamba yang lain, dengan manusia yang lain, ajaran yang menghubungkan antara makhluk dengan makhluk yang lain, ajaran yang menyeimbangkan antara madiyah dan ruhiyah, antara fisik yang materi dengan yang imateri rohani kita. Ajaran yang sempurna tertuang dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah karunia terbesar dalam hidup ini. Diturunkannya Al-Qur'an sekaligus Allah pelihara Al-Qur'anul Karim. Dan bagi kaum muslimin menjadi penyatu yang mengokohkan bahwa semua kaum muslimin memiliki satu kitab suci, Al-Qur'anul Karim, satu versi yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim dalam mushaf Utsmani. Tidak ada lain, tidak ada versi yang lain seperti agama-agama yang lain. Al-Quran inilah yang menyatukan kaum muslimin di seluruh penjuru bumi. Sehingga Al-Quranul Karim menjadi pilar yang pertama bagi agama sekaligus bagi kaum muslimin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, yang menjadi diamah, yang menjadi penopang, pilar bagi agama kita sekaligus kaum muslimin adalah Hijjul Bait man istata'a ilaihi sabila. Pelaksanaan event tahunan Muktamar Rabbani, muktamar yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariat Islam. Itulah pelaksanaan haji dan umrah. Kaum muslimin dari seluruh penjuru bumi, tidak ada posisinya sebagai presiden, rakyat biasa, sebagai raja. Maka kedudukannya sama. Berkumpul di satu tempat dengan pakaian yang sama, menghadap kepada yang satu, dia adalah Allah Rabbul Izzah. Semestinya muktamar internasional, muktamar Rabbani ini yang menjadi syariat di dalam rukun Islam, yang menjadi syariat di dalam ajaran agama kita, semestinya menjadi pengikat, penguat, ukhuwah, ittihad, persatuan bagi umat Islam lain. Walaupun manhajnya berbeda-beda, thariqahnya berbeda-beda, madhabnya berbeda-beda, tapi kita disatukan dengan satu muktamar, dengan satu syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelaksanaan haji beserta umrohnya. Di abad ke-19, abad ke-20, ketika wilayah-wilayah kaum muslimin, baik di Timur Tengah, termasuk di Nusantara ini, di Indonesia ini, ketika dijajah oleh penjajah Eropa, maka salah satu kekuatan yang menyatukan kaum muslimin untuk membangkitkan semangat jihad, semangat keislaman, sekaligus semangat wataniyah, wa qaumiyah, semangat kebangsaan, adalah pelaksanaan haji. Kaum muslimin merasakan sepenanggungan, kaum muslimin merasakan kebersamaan, tidak sendirian terjajah, tapi ada kaum muslimin yang lain. Sehingga ruh inilah yang menjadi kekuatan, sehingga satu persatu bangsa-bangsa kaum muslimin di seluruh penjuru bumi bisa bangkit berjihad dan membebaskan
dari tekanan-tekanan penjajahan sehingga menjadi bangsa yang berdaulat. Yang ketiga, pilar bagi agama dan kaum muslimin adalah sholat Jumat. Semenjak Allah Subhanahu wa taala perintahkan sholat Jumat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju kota Madinah, suasana yang kondusif, ditegakkan sholat Jumat. Jumat artinya berkumpul. Berkumpul dalam satu minggu. Ini adalah kekuatan pilar bagi kaum muslimin. Sholat Jumat, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, fardu. Idza nudiya lis-shalah mil yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin untuk datang menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di rumah Allah, mendengarkan khutbah, salat berjamaah. Ini adalah kekuatan yang ketiga. Ini adalah pilar yang ketiga bagi kaum muslimin. Manfaatkan event Jumat ini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hari Jumat adalah Yaumul Id, hari Id, hari raya, seminggu sekali bagi kaum muslimin. Kita satukan hati kita, bersihkan hati kita, bangun ukhuwah di antara kita. Dalam sholat Jumat, hati kita menghadap kepada Allah dalam keadaan kebersamaan zahir dan batin kita. Sholat Jumat, termasuk sholat fardu yang lainnya, satu bentuk syariat di mana ajaran Islam menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat fardu 5 kali sehari. Bagaimana menghubungkan ajaran ini antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Panggilannya bukan lonceng. Panggilannya bukan tabuh-tabuhan yang tidak ada manfaat di dalamnya. Tapi yang panggilannya adalah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalimat-kalimat yang sangat mulia, mengagungkan Allah dengan kalimat takbir. Mengikatkan komitmen kita dengan 2 kalimat syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Mari salat, mari menggapai kesuksesan. Makna yang dalam panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kekuatan yang menyatukan kita, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebersamaan kita, dalam berjamaah. Sebelum salat, sebab salat adalah as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya, perjalanan spiritual, perjalanan samawi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajatnya kita kepada Allah. Kita berbahagia. 5 kali sebelum salat kita harus bertoharah, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Merontokkan keegoan kita, ananiah kita, keakuan kita. Dipanggil oleh Allah, hati tunduk menjalankan perintahnya. Keluar egoisme, ananiah, keakuan dari batin kita, dari jiwa kita. Kita tunduk kepada Allah, Allah Rabbul Alamin. Di mana hidup ini bukan milik kita, tapi hidup ini adalah amanah dari Allah, kepercayaan dari Allah. Allah panggil kita sehari 5 kali. Setiap minggu di hari Jumat Allah panggil. Rontokkan, tundukkan keakuan kita, hawa nafsu kita. Kita pasrah dan total. Pasrah yang total kepada Allah Rabbul Izzah, Allah pemilik kemuliaan. Suci hati kita, bersih hati kita. Badan kita harus suci, harus bersih. Pakaian yang kita pakai harus bersih. Bahkan Al-Quran mengajarkan, ketika kita masuk ke masjid, kita menggunakan pakaian terbaik, pakaian yang indah. Karena kita, salat kita dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suci hatinya, suci panca inderanya, suci pakaiannya, dan suci tempat sujud kita. Ajaran yang memperhatikan kebersihan dan kesucian.
Lalu yang terakhir, yang keempat, yang menjadi di'amah, yang menjadi pilar agama sekaligus umat Islam adalah al-ulama. Ulama yang eksis pada setiap zaman. Yang menggantikan, yang menjadi pewaris Nabi SAW, bahkan seluruh para nabi. Nabi memuliakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris, bukan hanya nabi kita, seluruh para nabi kita. Terjalin dari risalah yang satu dengan petugas-petugas. Ada petugas dari kelompok para nabi dan rasul. Ada petugas dari kelompok para ulama. Hadir ulama. Ini adalah pilar yang keempat. Ulama Rabbani. Ulama yang memiliki kemakrifatan kepada Allah yang tinggi. Sekaligus memahami kondisi manusia dan kehidupan umat manusia. Ulama yang memiliki dua metodologi sekaligus. Al-jam'u baina thariqah burhaniyah wa thariqah isyraqiyah. Yang menggabungkan kekuatan intelektualitas, ijtihad, sekaligus kekuatan ruhaniyah, kekuatan spiritual, isyraqiyah. Hatinya disinari oleh cahaya Allah. Syekh Abdurrahman Al-Akhdar menjelaskan ketika menjelaskan bab ilmu balaghah, sastra Arab, beliau sering memuji-muji tentang ulama-ulama yang cerdas secara spiritual. Ka'asyraqat basairus sufiyah binuri samsi hadratil qudsiyah. Bersinar-sinar hati ulama sufi yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, yang tersambung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, paham dengan manusia dan kehidupan umat manusia. Ka'asyraqat basairus sufiyah. Mata hati, ainul basirah, ulama sufi, bersinar-sinar, bercahaya. Binuri samsi hadratil qudsiyah, karena disinari dengan cahaya Allah yang suci. Ulama yang merangkul, bukan memukul. Ulama yang membawa rahmat, bukan melaknat. Ulama yang penuh dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Menjadi imam dalam semua aspek kehidupan. Bukan sebatas imam di masjid, tapi imam dalam semua aspek kehidupan umat. Ulama inilah yang menjadi di'amah, yang menjadi pilar bagi agama, tegaknya agama, dan tegaknya orang-orang yang komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. La tajalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak akan pernah sirna ta'ifah mansurah, kelompok yang selalu menyampaikan kebenaran dengan penuh bijaksana. Karena memahami agama secara penuh, sekaligus memahami manusia dan kehidupannya. Menyampaikan agama penuh dengan adab, penuh dengan etika. Menyampaikan agama penuh dengan hikmah dan mau'idhah. Tidak akan memadaratkan, tidak akan menghancurkan mereka, walaupun akan terus menghadapi musuh-musuhnya. Hatta taqum as-sa'ah. Taifah ini, kelompok ini dijaga sampai hari kiamat nanti. Ulama dengan taifahnya inilah yang menjadi pilar yang keempat, tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, murka Allah menjadi surut, turunnya rahmat Allah. Bahkan di akhir zaman, kelompok ini akan menjadi kekuatan, menjadi lokomotif bagi umat Islam yang lain. Dan pada gilirannya khairul umat akan tampil kembali sebagaimana khairul umat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khairul ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wasliha al-qadaru. Sauban menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, sebaiknya umatku adalah yang awal. Periodenya Nabi, fi ahdi Nabi SAW dan para sahabat. Dan ada khairul umat di akhir sebelum hari kiamat tiba. 4 pilar ini yang menjadi tegaknya agama Allah dan umat sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua ada dalam 4 pilar ini. Sehingga kita semua merasakan kenikmatan dan kebahagiaan, keberuntungan yang besar ada dalam bimbingan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya ghaniyyu agnina bifadlika amman siwak. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa 'alaika yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum. Aqimissalah.